Pernah kepikiran nggak kalau musik tradisional itu bisa jadi senjata ampuh buat melawan narkoba? Kedengarannya mustahil ya. Tapi di Surabaya ada sebuah komunitas keren yang berhasil mengubah suara kentongan bambu jadul jadi sebuah gerakan yang benar-benar menyelamatkan anak-anak muda di sana. Yuk kita bedar bareng kisah inspiratif mereka. Oke, jadi cerita kita ini berawal di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pas acara Hari Anti Narkotika Internasional 2024. Ini bukan cuma kumpul-kumpul biasa loh, tapi ini adalah deklarasi perang, di mana satu kota bersatu buat melawan bahaya narkoba. Coba deh bayangin, ribuan aktivis tumpah ruah di jalanan, dan mereka punya satu teriakan yang sama, Jawa Timur bersinar. Ini singkatan dari bersih narkoba. Keren kan? Dan ini tuh bukan cuma slogan kosong, tapi ini janji, ini komitmen bareng buat masa depan yang lebih aman. Dan acaranya sendiri, wah rame banget. Ada senam massal, ada tes kesehatan gratis, pertunjukan musik, sampai, ini nih yang unik, ada kain petisi sepanjang 30 meter buat ditandatanganin. Ini bukti nyata kalau perlawanan ini tuh datang dari semua lapisan masyarakat dengan cara-cara yang kreatif banget. Nah, tapi di tengah semua kemeriahan ini, ada satu suara yang beda. Ada satu kelompok yang pendekatannya tuh benar-benar nggak terduga sama sekali. Mereka lah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, kenalan yuk sama Gaman, singkatan dari Gerakan Anak Muda Anti Narkoba. Mereka ini udah ada dari tahun 2010, dan misinya itu walau sederhana, tapi kuat banget, yaitu menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Lewat apa? Lewat seni dan kebersamaan. Dan di balik gerakan ini, ada sosok namanya Paridianto. Beliau ini pendirinya. Beliau lihat sendiri gimana narkoba merusak anak-anak muda di sekitar rumahnya. Jadi beliau nggak cuma prihatin, tapi langsung ambil tindakan. Dan tindakannya ini super kreatif. Terus apa idenya? Nah, ini dia yang menarik. Bukannya pakai cara-cara modern, Paridianto justru menengok ke masa lalu. Dia mengambil sebuah tradisi lokal yang mungkin udah mulai dilupain, terus dikasih nyawa dan tujuan yang benar-benar baru. Senjatanya itu musik patrol. Tahu kan, musik yang pakai kentongan itu biasanya kan kita dengar cuma buat bangunin sahur pas bulan puasa. Atau kalau ada bahaya kayak maling. Suara yang akrab banget di telinga kita, tapi ya gitu-gitu aja kan? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Gaman benar-benar merombak total fungsi musik ini. Coba lihat perbedaannya. Yang tadinya cuma alat komunikasi sederhana, sekarang jadi pertunjukan seni yang kompleks. Yang tadinya cuma buat bangunin sahur, sekarang jadi cara buat ngajak anak muda aktif. Yang tadinya cuma setahun sekali, sekarang jadi simbol harapan yang manggung di mana-mana. Ternyata, fenomena kayak gini tuh ada istilah akademisnya loh, namanya invented tradition atau penciptaan tradisi. Gampangnya gini, kita ambil sesuatu yang lama, yang udah kita kenal, terus kita kasih makna dan fungsi baru biar relevan sama tantangan zaman sekarang. Dan inovasinya nggak berhenti di situ aja. Mereka nggak puas cuma mainin ritme. Mereka sampai bikin instrumen bambu baru namanya kuarto 1 dan kuarto 2. Ini dirancang khusus biar bisa menghasilkan melodi. Bayangin, kentongan yang tadinya cuma buat tok-tok doang, di tangan mereka bisa jadi semacam orkestra bambu. Hasilnya gimana? Ya jelas, suaranya jadi bener-bener baru, energik banget, ritmenya tuh saling sahut-sahutan, hidup. Musik kayak gini nih yang bikin anak muda penasaran, berhenti, dengerin, ujung-ujungnya pengen ikutan gabung. Tapi, tunggu dulu. Kekuatan Gaman ini bukan cuma di musiknya aja. Ada alasan psikologis yang dalam banget kenapa cara ini bisa seefektif itu. Ini semua soal membangun identitas. Musiknya yang semangat itu jadi magnet. Persis seperti yang dibilang salah satu anggotanya, Rizky. Katanya kalau anak-anak muda di daerahnya lihat musik patrol yang keren begini, mereka tuh tanpa disuruh langsung minta ikut latihan. Nah, disinilah kuncinya. Waktu mereka gabung, mereka itu nggak sekedar jadi pemain musik. Mereka jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka punya identitas baru yang kuat, punya komunitas, punya tujuan. Ini adalah alternatif yang jauh lebih menarik daripada dunia narkoba yang bikin mereka terisolasi. Prosesnya itu bisa dipecah jadi 3 tahap. Pertama, kategorisasi. Mereka mulai mikir, oh, saya ini musisi, bukan pengguna narkoba. Kedua, identifikasi. Mereka mulai merasa, kami ini Gaman. Ada rasa memiliki. Nah, yang ketiga, perbandingan sosial. Mereka lihat, kelompok kami ini keren, menang penghargaan, bikin karya, jauh lebih baik. Proses ini yang membangun harga diri mereka, bikin narkoba jadi nggak relevan lagi. Eits, tapi jangan kira perjalanan mereka mulus-mulus aja ya.
Jelas enggak. Sebelum dapat pujian kayak sekarang, mereka justru harus berhadapan sama keluhan. Musik mereka yang kenceng dan baru itu awalnya dianggap ya cuma berisik doang sama tetangga. Coba bayangin dilemanya. Di satu sisi musiknya harus kenceng dan energik biar anak muda tertarik. Tapi di sisi lain suara kenceng itu ya ganggu tetangga. Jadi mereka harus berjuang dulu buat meyakinkan lingkungan mereka sendiri kalau suara berisik ini sebetulnya adalah suara harapan. Dan cara terbaik buat membuktikan itu semua? Ya lewat prestasi. Lihat aja nih perjalanannya. Cuma dalam waktu 3 tahun, mereka berubah dari grup yang dikomplain tetangga jadi juara di mana-mana. Menang kompetisi satu ke kompetisi lainnya. Luar biasa kan? Puncaknya, sampai wali kota Surabaya sendiri yang minta mereka buat berangkat ke Jepang, mewakili Indonesia. Bayangin, dari yang tadinya dianggap berisik di gang kecil, suara mereka akhirnya sampai ke panggung internasional. Ini pencapaian yang gila banget. Kisah Gaman ini benar-benar jadi bukti ya kalau solusi buat masalah modern itu kadang-kadang justru tersembunyi di tradisi lama kita. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita semua. Kira-kira tradisi apa ya di lingkungan kamu yang bisa diciptakan ulang buat menjawab tantangan zaman sekarang?